Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, welcome back my channel, Ibu Bapak, warga belajar, para pendidik dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi bagaimana demo cara merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, demo ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya terkait makna dan konsep ya, atau hakikat dari tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Ya, disarankan Bapak Ibu menonton dulu bagaimana penjelasannya sehingga dapat membantu Bapak Ibu mengikuti alur demo yang saya bagikan pada video kali ini. Bapak Ibu sekalian, pada video ini saya akan demo terkait tentang bagaimana praktik baik yang telah kami lakukan di komunitas belajar kami. Selanjutnya silakan Bapak Ibu tafsirkan dan jika itu baik dan silahkan dipakai. Ya, oke, next kita langsung saja ya merumuskan tujuan pembelajaran. Di sini saya melanjutkan pekerjaan saya sebelumnya yang mana telah menganalisis ya sebelum merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, ini analisis capaian dan tujuan pembelajaran yang telah saya susun sebelumnya pada video analisis CP. Nah, pada analisis kita hanya menganalisis batas sampai di sini saja Bapak Ibu, yaitu kita mengelompokkan mana yang termasuk kompetensi ya dan mana yang termasuk lingkup materi. Nah, sederhananya seperti ini, kompetensi dalam CP yang saya beri warna kuning, sementara lingkup materi yang saya beri warna biru. Nah, ini semua elemennya sudah saya buat seperti ini Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan merumuskan TP dari hasil analisis ini. Pastikan bahwa Ibu Bapak memahami karakteristik mapel yang Bapak Ibu akan belajarkan untuk murid-murid Bapak Ibu. Sehingga hal-hal penting yang terkait tentang perumusan TP juga terakomodir ya, mulai dari keluasan materi, kemudian menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana, yang relevan, yang mudah diukur dan juga jelas. Oke, kita langsung aja Bapak Ibu. Yang pertama, setelah dianalisis, silakan Bapak Ibu hitung dulu ya, dihitung dulu berapa lingkup materi dalam satu fase. Nah, ke praktik baik kami seperti ini. Kami tidak langsung menyusun, kami membuat analisis lagi berapa lingkup materi. Oke, misalnya di elemen Pancasila ini ada 2, 4, 5, 6. Ada 6 lingkup materi ya. Oke, kemudian di elemen UUD 45 ini ada satu lingkup materi tetapi terdiri dari 3 kompetensi. Nah, Ibu Bapak yang saya praktikkan ini hanya contoh saja untuk mapel pendidikan Pancasila di fase A. Namun semua mapel juga bisa mengikuti alur-alur yang saya demo pada kesempatan ini. Oke, kemudian di Bhinneka Tunggal Ika juga ada 4 ya, ada 4 lingkup materi. Nah, kemudian di NKRI ini ada 2 lingkup materi ya, namun keluasan yang lingkup pertama ini dicapai dengan 2 kompetensi. Oke, dari sini Bapak Ibu bisa mengukur keluasan materi-materi atau lingkup materi yang akan dibelajarkan selama 2 tahun karena ini SD ya. Untuk fase A. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk Pancasila ya, lingkup Pancasila. Nah, Bapak Ibu bisa rumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan urutan yang ada di CP dulu. Jadi kita belum mengurutkan alurnya ya, alur belajarnya, baru Bapak Ibu menyusun TP saja dulu. Nah, kita perlu melihat juga karakteristik murid-murid kita, karena ini adalah murid kelas 1 SD. Tentunya 1 dan kelas 2 ya. Ya, tentunya literasi dasarnya masih perlu dikembangkan, baca, tulis, kemudian kemampuan dia bertampil, berbicara dan mengungkapkan sesuatu itu biasanya masih malu-malu ya. Nah, ini perlu dipertimbangkan dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Gunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Tentunya juga disesuaikan dengan keadaan murid kita. Nah, contoh, saya mulai buat dulu untuk bendera negara. Nah,
Oke, kita beri nomor dulu. Untuk penomoran yang lebih detail nanti akan kita nomorkan pada saat Bapak Ibu mengurutkan TP-TP ini. Ya, bendera negara. Nah, silakan. Kalau kami itu lebih nyamannya begini, Bapak Ibu, kita angkat dulu lingkup materi, terus kita tempelkan semua di sini. Ini cara-cara praktis ya, tidak harus begini juga, tapi yang nyaman kami lakukan seperti ini. Nah, dari sini kita mulai menambahkan kata kerja operasional yang mudah diukur. Tidak harus selamanya mengenal menjadi tujuan pembelajaran. Tapi jika menurut Bapak Ibu kompetensi ini mudah diukur, maka Bapak Ibu bisa langsung aja menggunakan ya, kata kerja operasional yang ada di kompetensi. Ataukah Bapak Ibu pingin ya untuk siswa bisa mengenal bendera negara, apa yang dilakukan oleh siswa ya. Nah, misalnya menyebutkan warna bendera negara Indonesia. Oke, ini contoh-contoh sederhana aja ya, silakan nanti dikembangkan. Nah, kemudian tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, oke. Nah, di sini mengenal lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, misalnya lebih konkret lagi, menyanyikan ya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, simbol Pancasila. Oke. Simbol Pancasila, mengenal simbol Pancasila, Bapak Ibu misalnya menyebutkan ya simbol Pancasila. Oke, terus untuk sila-sila juga menggunakan menyebutkan sila-sila Pancasila. Oke. Nah, seperti ini lebih sederhana, lebih praktis ya, lebih jelas arah tujuannya dan mudah diukur pencapaiannya. Nah, kemudian Bapak Ibu kita pindah lagi, masih di elemen Pancasila, tapi pada kalimat CP yang berbeda. Nah, ini kalimat CP awalnya utuh ya, utuh satu paragraf, tapi saya pisahkan untuk memudahkan saya membuat tujuan per kalimat pada lingkup-lingkup materi yang berbeda. Kita langsung aja angkat lingkup materi ke sini, tinggal kita tambahkan kompetensi ya untuk tujuan pembelajaran atau kata kerja operasional ya. Oke, menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Oh, ini ada lanjutan ya. Di lingkungan keluarga. Tetap Bapak Ibu tetap mengacu ke CP, sorry. Ya, lihat cakupannya bahwa ini cakupannya adalah di lingkungan keluarga. Nah, Bapak Ibu, karena ini kompetensinya menerapkan, maka spesifikasi tujuannya lebih mengarah kepada pembelajaran sikap ya. Nah, oke. Kalau misalnya menerapkan atau menunjukkan ya sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, misalnya menunjukkan sikap yang mencerminkan ya nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Oke, masih di Pancasila ya. Kita next lanjut di di lingkup materi perumus Pancasila. Nah, oke. Ya, 6 rumus Pancasila. Kita telah lagi CP-nya. Oh, CP-nya mengenal para perumus Pancasila. Nah, kita tambah kata para. Nah, kita masukkan lagi kata kerja operasional yang bisa diukur. Silakan Bapak Ibu ya, boleh menggunakan pandangan-pandangan Bloom atau Marzoni ya. Dan juga pandangan yang menurut Bapak Ibu mudah ya. Oke, misalnya karena ini mengenal perumus Pancasila, menurut saya ketika saya mau menentukan capaian akhir bahwa murid mengenal itu seperti apa pengenalannya, ya karena ini penerapannya di siswa kelas 1 dan 2 atau di fase A, maka mungkin di sini perlu dulu murid diperkenalkan. Nah, misalnya menyebutkan ya para perumus Pancasila.
Karena ini ada kelanjutannya Bapak Ibu ya. Elemen ini juga ada kelanjutannya nanti pada fase B. Mungkin pada fase B penjelasannya lebih memahami tentang karakteristik ya para perumus Pancasila. Oke, next Bapak Ibu, semuanya disusun ya, semua elemen dilanjutkan. Saya percepat aja video ini ya. Nah, seperti ini ya, anggap aja udah selesai. Saya percepat video ini Bapak Ibu. Dan sampai pada elemen terakhir ini sudah ada TP-nya. Nah, mari kita amati lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa tidak selamanya satu lingkup materi ya itu satu TP. Jadi tergantung keluasannya. Ya, ini dikembalikan ke Ibu Bapak lagi. Ya, misalnya nih, oke, ini nilai-nilai Pancasila ya, Bapak Ibu ingin kembangkan menjadi 2 TP untuk mencapai bagaimana cara menerapkannya. Silahkan Bapak Ibu bisa dijadikan ini menjadi 2 TP. Nah, atau seperti ini ya. Oke, nah ini ya. Pada CP-nya yaitu menceritakan bentuk kerjasama dalam keberagaman di lingkungan tempat tinggal dan sekolah. Kompetensinya menceritakan ya, lingkup materinya kerjasama dan keragaman. Nah, di sini saya buatkan menjadi 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menceritakan kerjasama dalam keberagaman di lingkungan tempat tinggal. Ini saya pisahkan. Dan yang satunya lagi menceritakan kerjasama dan keberagaman di lingkungan sekolah. Karena memang agak luas ya pencapaiannya. Maka saya buat menjadi 2 TP. Ya, sederhananya seperti ini. Nah, jika sudah, sekarang Bapak Ibu hitung ya. Pastikan menghitung semuanya berapa TP untuk fase A muatan pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, yang saya susun ini adalah 18 tujuan pembelajaran semuanya. Nah, apakah ini kebanyakan? Ya, oke, layak kalau ini banyak sampai 18 TP karena ini untuk dijangkau oleh murid dalam satu fase. Ya, fase A itu dijangkau selama 2 tahun. Nah, ini nanti kita akan alurkan pada alur tujuan pembelajaran urutan yang lebih hierarki, urutan yang lebih sistematis untuk dibelajarkan murid. Ya, dan bagaimana Bapak Ibu bisa terbayang bahwa dari 18 tujuan pembelajaran ini terbagi pembagiannya untuk kelas 1 dan kelas 2. Nah, dari tiap kelas juga akan terbagi mana yang masuk di semester 1 dan mana yang masuk di semester 2. Oke, seperti apa alur jalannya TP ini? Ikuti nanti video saya selanjutnya terkait tentang cara merumuskan cara mengalurkan tujuan pembelajaran. Terima kasih sudah mengikuti sampai selesai. Semoga terbantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.